Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam belajar GIS. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembangunan data spasial tanah. Nah, pembangunan data spasial tanah sama dia prosesnya dengan yang kita lakukan dengan pembangunan data geologi, lereng, dan penggunaan lahan sebelum-sebelumnya. Kita menggunakan datanya berupa dari peta analog. Nah, jadi bahan yang kita butuhkan itu adalah peta analog tanah. Bagaimana tata caranya? Simak video selengkapnya. Tata cara yang pertama itu kita buka aplikasi ArcGIS kita terlebih dahulu, kemudian kita add data sesuai dengan bahan yang kita punya. Nah, di sini kita sudah punya tanah, kemudian kita add. Oke. Nah, langkah yang berikutnya itu adalah kita berikan titik ikat atau georeferencing minimal 3 buah pada bahan yang kita punya. Nah, misalnya kita buat dia berlawanan dengan arah jarum jam sekarang. Nah, kita ambil customize, kemudian kita pilih toolbar, kemudian kita pilih georeferencing. Nah, pada georeferencing kita pilih yang namanya add control point. Add control point ini kita letakkan di pertemuan garis lintang dan bujur kita. Nah, seperti ini. Nah, kita klik kanan, input DMS of long and latitude. Nah, kita isikan data yang kita punya. Di sini kita punya 100 derajat, 5 menit 20 detik. Kemudian kita punya 0 derajat, 12 menit dan 0 detik lintang selatan. Nah, ini dia bujur timur dan lintang selatan. Oke. Nah, sekarang kita pilih yang di bawah. Kita pakai sekarang itu yang berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, kita ambil seperti biasa add control point. Nah, kita pilih input DMS. Nah, di sini kita isikan 100, kemudian 5 menit, kemudian 20 bujur timur. Nah, di sini kita isikan 0 derajat, 22 menit, kemudian 40 lintang selatan. Kemudian kita okekan. Kalau seandainya hilang seperti ini, seperti biasa, kita pilih yang di sini zoom to full extent. Nah, kita ambil yang berikutnya di sini add control point. Kita pilih di sini, klik kanan input DMS and of latitude. Nah, di sini akan muncul permasalahan kalau seandainya yang kita punyakan itu adalah sistem koordinat degree yang seperti ini, longitude and latitude. Nah, di sini nanti akan teman-teman atau kawan-kawan jumpai input DMS of long and latitude-nya ini dia tidak aktif. Nah, itu dia terjadi karena pada layer ini belum kita atur sistem koordinatnya. Jadi kalau dijumpai yang seperti ini, nanti silakan nanti atur sistem koordinatnya. Klik kanan di sini pada layernya, kemudian ambil koordinat sistem, kemudian aturlah dia geografi koordinat sistem, kemudian pilih WGS 1984. Nah, dia otomatis di sini nanti input DMS and of long latitude-nya aktif. Oke, kita masukkan yang terakhir. Kita punya data 100 derajat, 16 menit 0 detik bujur timur dan 0 derajat 22 menit 40 detik lintang selatan. Oke. Nah, kalau seandainya ini sudah mempunyai titik ikat 3 buah, langkah yang berikutnya kita ambil georeferencing, kita pilih rectify. Nah, rectify ini yang perlu kita lakukan itu adalah di output location. Nah, ini kita simpanlah dia ke folder yang kita inginkan atau tempat penyimpanan kita. Nah, secara otomatis ini sudah kita simpan
formatnya ini nanti dari JPEG yang bahan kita tadi, dia secara otomatis dia akan berubah menjadi TIFF. Nah, apabila di sini formatnya udah berubah menjadi TIFF, berarti bahan peta analog kita sudah menjadi data spasial yang berformat raster. Ini kita save. Nah, apabila ini sudah kita bangun, nah, kita sudah punya data spasial dalam format raster. Kemudian data rasternya ini nanti kita lakukan digitasi untuk menjadikan vektor. Nah, caranya adalah sama seperti biasa. Nah, kita lihat, kita zoom terlebih dahulu dari mana kita ingin memulainya. Bisa saja kita memulainya AOI atau kita buat besar terlebih dahulu, nah, misalnya. Atau bisa saja kita angsur step by step seperti biasa. Nah, ini kita lakukan seperti biasa. Nah, kita lihat-lihat mana rasa-rasanya kita akan memulai atau melakukan pekerjaan kita. Nah, ternyata ini bisa kita lakukan di sini. Nah, kita harus paham terlebih dahulu bahan kita. Nah, ini apa warnanya, ini berarti dia itu apa. Nah, bisa juga kita lihat di bahan kita ini. Nah, ternyata yang coklat ini dia nanti tertoreh. Misalnya kita buatkan di sini. Nah, kita zoom, kita ambil katalog, kita cari folder kita kemarin. Nah, ini kebetulan di D semester ganjil, terapan kebencanaan dan data. Kemudian kita klik kanan, new, terserah mau ambil file database atau subfile. Nah, kali ini kita ambil subfile kembali. Nah, kita buatkan di sini dengan nama tanah. Kemudian tipenya itu polygon. Jangan lupa spatial reference-nya diganti dengan geographic coordinate system. Kemudian world, kemudian kita pilih WGS 1984. Kemudian kita oke kan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah tanah ini kita lakukan start editing, editor start editing untuk mengaktifkan yang namanya create feature ini. Apabila create feature-nya ini sudah aktif, nah, kita pilih tanah, secara otomatis instruction tools-nya akan aktif. Nah, kita pilih polygon, misalnya ini. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, ini apa namanya tadi? Misalnya ini namanya tertoreh, berarti kita isikan atributnya seperti biasa. Kita stop editing terlebih dahulu, yes. Kemudian kita klik kanan pada tanah kita, kemudian kita pilih open attribute tabel. Nah, kita ambil tabel option, kemudian kita pilih add field. Nah, di sini kita buat namanya tanah dengan tipe teks. Nah, ini terserah. Nah, biasanya saya buatnya 20 saja. Nah, kita ganti dengan 20. Oke. Misalnya teman-teman ingin menambahkan di sini skor, terserah. Nah, tapi skor itu dia nanti formatnya double. Nah, untuk menulisnya tertoreh ini kita editor kembali, start editing, kemudian kita buat di sini tertoreh, enter, tutup. Oke, yang berikutnya kita sudah menyiapkan sebuah data tertoreh yang kemudian di sebelahnya itu yang kuning-kuning. Nah, ini apa namanya, peps. Nah, kita buatkan di sini, kita ambil create feature kembali, kita pilih tanah, kita pilih auto complete polygon, kita pilih dari dalam, kita susuri keluar, kita ikuti. Nah, kita ikuti dia sesuai dengan bahan yang kita punya. Nah, ini
hampir siap, kita ikuti. Nah, kalau dia hampir siap, kita ikuti ke dalam. Nanti dia itu kita putuskan di dalam. Bel 1, 2. Klik kiri dengan cepat 2 kali. Nah, kemudian kita isikan data atribut tabelnya dengan nama Eutrops. Nah, terlihat namanya tadi Eutropeps. Buatkan Eutrop enter. Nah, begitu cara yang kita lakukan sehingga nanti semua unsur-unsur atau data-data yang tanah yang ada di sini dia bisa terbuat dengan baik di sini. Nah, jadi kita sambung lagi ke atas ini atau ke bawah ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini bisa kita lihat pembuatan peta tanah kita itu dari memasukkan data peta analog, kemudian kita rubah data analog itu menjadi data raster, kemudian kita digit dia sesuai dengan kemampuan masing-masing tanahnya. Nah, di sini bisa kita lihat hasil digitan kita, ada danau, kemudian ada namanya sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Nah, jadi data-data inilah nanti yang akan kita gunakan untuk beberapa perlakuan khusus. Itulah yang bisa kita sampaikan. Kita berikan tata cara pembangunan peta tanah mulai dari registrasi sampai ke menghasilkan data atribut tabelnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.